Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prasetya dengan NIM 0101192024 dari kelas KPIC semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori komunikasi nonverbal. Langsung saja kita masuki ke penjelasan materinya. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik dari penerimanya. Dalam artian lain, setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur, warna, mimik wajah, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal menempati porsi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, dan berbagai macam perasaan lainnya. Menurut Ronald Adler dan George Redman, komunikasi nonverbal memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, keberadaan komunikasi nonverbal akan selalu muncul disadari atau tidak. Yang kedua, kemampuannya menyampaikan pesan tanpa bahasa verbal. Yang ketiga, sifatnya ambiguitas, yaitu ada banyak kemungkinan penafsiran terhadap setiap perilaku. Dan yang keempat, keterikatannya dalam suatu kultur tertentu. Kajian pertama mengenai komunikasi nonverbal ditemukan pada zaman Aristoteles, yaitu pada tahun 400 hingga 600 sebelum Masehi. Namun studi ilmiahnya yang berkaitan dengan retorika baru dilakukan pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Dalam perkembangan berikutnya dikenal tokoh-tokoh seperti Cicero dengan karyanya Pronunciatio, Joshua Steele dengan studi tentang komunikasi nonverbal pada suara sebagai suatu instrumen yang disebut prosodi, Gilbert Austin dengan studi tentang gerakan-gerakan badan yang dihubungkan dengan bahasa yang disebut sebagai elocutionary system. Selanjutnya, bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang ketiga, vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Yang keempat, kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta ketepatan waktu. Klasifikasi pesan nonverbal. Dalam klasifikasi pesan nonverbal terdapat yang pertama kinesik atau gerakan tubuh, yang kedua sentuhan atau haptik, yang ketiga paralinguistik atau suara, keempat penampilan fisik, kelima proksemik atau penggunaan ruangan personal dan sosial, keenam konsep waktu, dan yang ketujuh warna. Fungsi pesan nonverbal. Mark L. Knapp menyebut 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Yang pertama itu repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Ketiga, kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Keempat, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Ciri-ciri komunikasi nonverbal. Joseph A. DeVito mengungkapkan ada 6 ciri-ciri dari komunikasi nonverbal sebagai berikut. Yang pertama, pesan nonverbal bersifat komunikatif. Kedua, pesan nonverbal itu kontekstual. Ketiga, pesan nonverbal itu sebuah paket. Keempat, pesan nonverbal dapat dipercaya.
Kelima, pesan nonverbal dikendalikan oleh aturan. Dan yang keenam, pesan nonverbal bersifat metakomunikasi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.